Oke, sore ini dalam properti baru dari Asal Urban. Salam, Cimek. Gilatin mikrofon. Pencet. Cukup opening hari ini. Cukup openingnya. Cuma dikit coy. Tidak masuk frame. Mundur. Oke, mundur. Nah, biasa perawatan baru, pinjaman baru. Iya, dapat support. Dari brother in law gua. Kali ini disupport oleh saudara Ajis. Ajis MS. Ajis. Thank you Ajis. Ajis dari Jamrut. Kali ini beramai kayak gini, rokoknya juga udah mulai begini-begini. Oh, ya. Udah mulai ini nih. Pandemi sudah mulai mempengaruhi pendaringan. Rokoknya awalnya begini kotak-kotakan, sekarang sebar-sebaran aja. Jadi ini ngerul Generasi tengwe. Ingat zaman-zaman kuliah dulu, waktu era-era gua masih ini. Apaan? Masih sering-sering sampai sekarang juga masih miskin. Korek banget. Era-era waktu itu sering bikin tugas. Nah, sering bikin tugas terus akhirnya kebutuhan rokok semakin banyak tuh kan. Iya, kebutuhan rokok semakin banyak, duit kagak. Akhirnya beli tembakau di Sike dulu waktu di Bali. Zaman dulu kan apa mereka drum. Gitu. Terus ya di violin ada juga. Violin, drum dulu cuma sekitar 20 atau 17.000. Terakhir kemarin gue cari si brand merek drum itu. Drum itu berapa sekarang? Sekarang 250. Anjir. Lebih mahal daripada rokok biasa. Oh iya. Ingat gue mau berhemat, Malah tambahan boncos. malah mengumpat. Buat teman-teman yang masih semangat di jalan, masih tetap berjuang di setelah pandemi. Terus tetap berjuang. Dampak kalau kita ngomong waduh, kalau ngomong pandemi itu dampaknya itu sekarang Nah, setiap edisi kita selalu membahas itu. Masih karena masih terasa ininya, terpengaruh. Hiporianya selalu ada. Keadaan sih. Lebih dengan keadaan sih, curhat diri. Tapi jangan membuat kita ini Mandek. Amati karya dan amati lelungan. Sempat hujan juga tadi ya, mendung. Oh iya, Hujan tempat lo? hujan. Lumayan enak ngadepin suasana. Hari ini suasana kita lagi di tempatnya si Doi men. Masih di Bintaro kali. Di Bintaro kali masih. Seperti edisi yang kemarin kita di Bintaro. Kemarin di atas, sekarang di bawah. Makanya suaranya agak banyak ini dari lalu lalang dari motor. Biar lebih outdoor. Biar lebih outdoor aja ya. Biar lebih menyatu dengan kehidupan sekitar. Nah, kali ini lu pengen apa nih? Ngomongin masa muda, ngomongin kuliah tadi tuh kayak kehidupan kita dipengaruhi dengan musik kayak siapa sih yang sampai sekarang juga masih loh suntuk mikir kerjaan sambil kerja dengerin musik enak. Lagi masak dengerin musik, lagi mandi kita kadang-kadang siul musik juga walaupun siulnya kagak bunyi. Nah, itu dia. Kalau musik mempengaruhi lo itu apa aja men? Banyak yang sampai sekarang terinfluence dari dulu. Kalau gue sih awal doyan musik itu kan ya namanya bocah tuh zaman SD kan namanya musik anak-anak. Nah makin dari SMP gue mulai mengenal tuh yang namanya karena pergaulan sih pang-pangan dulu macam soal pang-pangan dulu karena eranya pergaulannya itu dulu. Iya walaupun banyak pilihan yang lain. Kalau bokap kan kalau sering sama ini paguyubannya Doi. Paguyuban stres. Ada sinawung talining rosok eling sejatinya. Itu disingkat jadi stres. Stres gokil. Stres gokil tapi stres dengan singkatan yang jadi ada semboyannya. Orang-orang urban yang dari Jawa yang enggak jauh juga. Maksudnya itu kebanyakan awalnya kan banyak kan orang penggemar Tony Talkie apa namanya radio break. Seperti lagunya ini stasiun amatir. Seperti lagunya apa gimana lagunya? Seperti lagunya Farid Harja. Papa Charlie Alfa Romeo. Bercinta di udara, men. Itu sempat hits deh di era 80-an sampai 90-an lah, sampai 90-an akhir itu masih hits juga. Masih hits itu. Langsung bokap waktu itu sering ibaratnya kalau ada hajatan pasti hajatan ada dangdutan. Doi gimana? Tetap harus ada dangdutan. Dan juga si break itu. Nah, ya break dan dangdutan enggak bisa berpisah itu. Tidak bisa berpisah itu dulu. Tapi tetap kita ya karena fun ya ikut joget-joget aja. Ikut-joget aja. Dangduters juga kita dangdut. Tidak menutup apapun. Ini rasa apa sih? Kalau itu
vanilla men. Ini rasa vanilla. Wah, Double vanilla. Ini double vanilla coy. oh, yang ini ada bah. Ini Dulce. Dulce Maria. Hai, Dulce Maria. Gue pengen nyoba yang ini. Tadi sih udah sempat nyoba sih cuma. Oh iya, si Munawir, temen kita di Bali, si Munawir kemarin juga sempat mau jualan. Apa Jualan ini juga nih? tembakau juga. Dari Lombok. Dari tanah Lombok, tapi dia kemarin Oh. berani ngomong lebih enak dari tembakau, lebih ringan dari tembakau apa namanya? Tembakau yang ini, tembakau Oh. yang sudah punya. Gue pengen nyoba. Itu ya kalau di Lombok sih yang terkenal Senang. Oh, yang gue iya. ingat dulu itu namanya tembakau Senang. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman yang doyan ngisep ginian mah. Wah, ahli banget bikin ginian ya. Kalau gue mesti ada tipnya nih. Nah, terus gimana kalau lu dulu? Kalau balik ke gue lagi ya tadi ya. Iya. Kalau gue masa SMP ya. Nah, kan nggak jauh-jauh dari musik. Kalau kita kan awalnya, mas gue dulu nih. Cuma gue juga sama men, kita Iya. satu kamar. Iya. Setelan kita juga kan otomatis sama anjir. Iya benar. Kalau yang pengaruh gue banget sih awal dia itu karena gue di lingkungan gue di SMP itu banyak anak-anak yang dengar pang-pangan di era itu ya. Ya kayak di era itu kayak kalau dari luar negeri kayak Chaos Uka. Wis, Tapi sosokan banget itu. waktu zaman SD dulu bokap punya sempet kaset kompilasi disco gitu. Gua setel, wah ternyata ada lagunya ini, Genesis. Wis, ya, kayak Ada Genesis yang lagunya judulnya Mama. Anjir, Oh, iya. gua setel, wah ini apa ini lagunya? Gua akhirnya saat SMP itu baru tahu, oh kalau itu namanya si Genesis. Genesis. Genesis Oh. judulnya Mama. Anjir. Oh, di era itu yang membuka pikiran gue. Musik era-era itu kan disco. Iya, disco. masih 90-an, Ah, apa masih kan karena pengaruh masih 80 ke bawah dari 80-an sih kalau bokap itu kan bawahnya. Diskotik. Diskotik. Nah itu kalau gue di waktu zaman SMP itu gue perkembangan musik mulai merasakan musiknya bener-bener yang melek musik itu mulai di era SMP sih. Ya awal gue suka sih kayak Jamrud, tuh pasti Iya. siapa yang era itu Jamrud, tuh pasti Jamrut, doyan banget. Sheila. Salon Seven itu pasti. Tapi kalau buat yang pergaulan sosok yang pang-pangan ya itu kalau kebanyakan sih ya musik underground dari entah dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sendiri. Tapi kalau kita ngebahas yang major labelnya nih, gue dulu pasti awal-awal siapa sih Jamrud, pasti gue doyan tuh Jamrud. Terus Padi itu Oh. pasti. Itu waktu yang musik mempengaruhi, kalau gue sih musik mempengaruhi gue waktu itu, kita sering waktu kita mudik dulu kan pasti Oh iya Didi itu. Kempot. Itu pasti ya. itu playlist Semenjak dia sebelum dia booming sekarang memang dari dulu kita memang udah Ah. teracuni oleh itu. Didi. Om Didi. Ah. Pak Didi. Didi Kempot. Terus satu lagi kasetnya si lagunya ini, covernya lagunya ini, lagunya Kus Plus, si Junior. Oh iya benar-benar Junior kan Junior tuh yang cover si lagunya Kus Plus kan di era 90-an dulu Iya, kan. lagunya yang bikin ambigu itu Ah. ibaratnya hati senang, gimana caranya hati senang walaupun tak punya uang. Gue Itu- masih pengen tanya gua. Siapa yang penemu lagu itu? Gue pengen bertanya gimana cara hati senang walaupun tak punya uang. Susah diterapkan gue Susah zaman itu. diterapkan gue zaman sekarang. Coba lu setel men. Lagunya ini. Lagunya sih. Phone gue di mana? Phone lu nggak bisa kan? Lagu- Gue lagi bikinin main. Gue matiin lu dulu. Oh iya udah gini gue. Ini serius. Pas. Gue cari lagunya si ini. Junior. Dunia. Oh, Lagunya oke. Kus Plus sih Plus sebenarnya. sebenarnya ya. Ah. Cuma lagi dibawain ulang aja sama Junior. Sama si Junior dulu. Era-era Ya itu. kalau masih ingat zaman dulu yang kekasihku apa yang kau pikirkan. Nah, sempat juga dibawain tuh. Hatta itu. Oh, Bukan kembali Jakarta kan bukan kembali itu ya kayaknya nggak salah judulnya Oh, itu. Junior ya. Junior. Era versi Junior ya. Karena ya Junior kita ngomongin Juniornya. Nah, walaupun itu lagu Kus Plus tapi kita Kita mengenalnya kan dari si Junior. Udah kagak kelar-kelar dari tadi ini gue ngeliatin begini doang. Basah banget nih, Junior. Kok nggak nyala coy? langsung sih. Kita dengerin dulu ya. Woi, rambutnya gondrong-gondrong. Tatonya emang di daerah itu sih betul bocah udah tatoan lah vokalisnya. Jadi bujangan kemana-mana asalkan Drummernya gondrong-gondrong. Masih kacamata mata botol gitu dia itu satu pasin. Wah, sosokan ini Lennon. Lirik ini nih ambigu nih. Gimana caranya gue masih bingung. Hati senang walaupun tak punya uang. apa susahnya hidup bujangan setiap hari
kecilin ya sambil ngobrol. Oke, kalau gue dulu mah udah masuk junior sih, kalau gue langsung masuk ini nih. Gue awal dikenalin sama band Pang-Pangan tuh ya, yang gue cerita tadi kan SMP itu. Gue tuh awalnya tuh dikenalin lagunya dari band Malang, Pang Malang, bukan dari Waru kalau pernah lo tahu. Itu old school banget tuh yang Ustaz Cipeng tuh. Oh iya, ini lagunya Equality. Coba gue Saban di tongkrongan di gang di Soka dulu. Di Soka di biliarnya Anem, kalau di warungnya Subur, depan warungnya Subur. Pasti nyanyi itu tuh. Oh ini nih pasti ini mulu. Ini versi baru nih. Versi baru kayaknya nih. Dulu versi yang lama tidak seperti ini dulu. Dulu lebih kasar banget, lebih raw. Ini dari perbaru ada, sekarang ada saksofonnya kayak gitu kan. Kalau dulu emang bener-bener bang banget. Wah, sudah udah chaos banget zaman dulu tuh. Kencengin men, biar sobat-sobat bisa dengerin. In this place just for making fun. Equality, equality Ribet for lagi. you and me and forever. Equality, equality for you and me and forever. You and me sing and drown together. Kok tipun. Jadi ini doi ini dari Malang ya. Dari Malang. Gue sempat kemarin nonton vlognya dari Singgondo juga sih. Awal bentuknya mereka dari mana. Bentuknya mereka sih kalau lebih tahun 99 kayaknya. Dan terus berkembang sempat konser di Bali juga kan doi. Langganan main di Bali dulu, Malang. Dia sama si siapa namanya setelah gitu yang dari Malang juga. Ini apa sih namanya? Antipati. Dulu sempat waktu launching album terbarunya mereka kayak sempat datang kayak ke Bali waktu itu. Nah ini nih yang kenalin gue tuh teman gue namanya si, kalau teman dari satu SMP gue, teman kita juga si Kemon. Oh iya, dari Moonlight Store. teman-teman komunitas. Kemon, terus kita main sering nongkrong di tempatnya Subur. Iya, ini Itu juga. anak-anaknya juga melek musik, anak-anak doyan musik. Ya, kalau banyak, tapi kebanyakan kalau di tongkrongan kita di Soka itu kan kebanyakan banyak itu sih anak hip metal, hardcore metal. Yang gua dulu kenalinnya kalau di Soka itu sama Cool Camber. Iya, Cool Cool Camber. Camber Iya, tuh mau nggak? Apa itu Cool Camber? Setahu gua dulu cuma Limp Bizkit doang. Iya. Dikenal dengan Cool Camber. Flawn, Cool Camber, terus apalagi tuh juga. Apalagi dulu ya? Mother Dolls, sudah ada yang Mother Dolls. Terus Mudvayne Itu ya, itu gua masih belum ngerti sih. Iya, kalau Mudvayne apaan? Berat banget kayak lagu-lagu Dulu kan cuma apa sih kalau yang udah terkenal udah Limp Bizkit, Iya, Korn, yang udah apa namanya udah mau global. Terus paling Hatebreed itu juga sesekali kan. Hatebreed itu waktu itu era itu maksudnya orang yang ngerti doang yang tahu. Iya. Si Covid cuma orang-orang yang ngerti doang. Coba kalau buat anak-anak baru kayak kita kan yang ngerti dulu yang ini. Yang masuk MTV. Nah, Nah itu kalau mau ngomongin di SMP itu dengan musik itu menjadi pembentukan karakter gue sih. Gue diajak dengan nongkrong sama anak-anak skin musik yang ada di Bali pada saat itu. Terus gue sering diajak nonton konser juga, konser underground zaman dulu. Tahu kan sampai konser tawuran mulu, berantem mulu isinya. berantem mulu. Jadi ngomong konser tuh pas bawahnya was-was mulu tuh. Kalau kita masih bocah waktu itu kan. Masih SMP anjir. Jadi korban tampolan kalau ada orang yang abang-abangan yang lain masih aman ibaratnya. Kalau yang kita udah Kita yang cuma datang nonton tanpa ada teman rame-rame. Iya, kita kan cuma tahunya pengen nongkrong doang, maksudnya pengen entah apa sih kok asik banget saban malam minggu dulu ada gigsnya dulu kan, gue pengen datang tuh. Tiketnya kalau nggak salah awal tuh goceng kan, goceng apa berapa tuh kalau goceng kayak? Gocengnya mesti cari jebolan. Nah itu dia. Nah Ya, terus waktu itu setelah itu dipengaruhi sama ini nih. Coba lu putar yang Farid Harja tadi, Bercinta di Udara. Karena ini sering banget gue denger di Bercinta di Udara kalau bokap lagi nge-break, terus ada yang orang yang ngechat istilahnya nge-jam, di jam break ya, sambil muter lagu itu, di jam sambil muterin lagu ini. Jadi di radio Jarinnya nyala. kan dulu kan ada yang tidak harus perlu dipencet, cuma pakai switcher tak gitu udah. Tapi biasanya yang gitu-gitu tuh biasanya yang antenanya kuat, pesawatnya kuat, jadi kita orang mau nabrak, mau ngejam malah jebol punya dia. Perangkatnya dia Perangkatnya dia jebol. Jadi men.
ini era ini bokap dulu sering main drift. Berkenalan nama samaran lewat gelombang radio 5973 angka untuk kamu. Ribet sih kalau udah vintage tuh dandannya pakai vest yang motifnya Duster. Aku menunggu kau panggil Dengan topi pantainya itu. yang warnanya yang neon itu kadang-kadang hijau, kadang-kadang Papa Charlie Alfa Romeo mengajakmu kembali udara. Memang cinta asik di mana saja, walau di angkasa. Tapi sebenarnya lagu ini sudah ngetop dulu di era filmnya Dono Kasih Warkop. Di era 80-an sudah ngetop. Era 80-an akhir. 80-an akhir ke arah 90-an. cuma kan asing di telinga kita, maksudnya di telinga kita sebagai anak-anak baru pada saat itu kan, kita cuma ini lagu siapa sih, ternyata oh ternyata memang udah lagu lama, cuma dimakan di Farid Harja. Setelah itu dibawain ulang lagi sama dia kan. Sudah awalnya kan belum ada klipnya, lagu ini keluar kan belum ada klipnya, terus akhirnya di remix sama si Farid Harja. Nah habis lagu ini keluar, terkenal aja yang lagunya Farid Harja juga sama si ini, si siapa namanya yang cewek itu yang artis 90-an juga, siapa namanya gue lupa deh. Yang lagunya ini burung. Coba lu putar burung. ini juga sering dibawakan kalau di era-era disco, apa di era karaoke saat ini kan banyak nih kayak Karaoke keluarga, karaoke keluarga kan. bukan kayak yang kalau di karaoke milenial kayak Om Leo berkaraoke. Oh ya sekarang inkiran berkaraoke sekarang. Benar-benar. Masa? Agak man. Mana lagunya? Masih ini. Oh iya. Namanya juga dari YouTube kan masih sabar. Kalau di playlist juga nggak ada, kosong dari playlist. Kenapa nggak dari YouTube ya? Kuota lu gimana? Udah beli belum? Wah baru gue sih kemarin. WiFi gue agak masalah sih. Jadinya ya udahlah. Ini lagu-lagu era-era ini nih. Era-era waktu SD nemenin kita perjalanan mudik ini. Ya selalu ada sih menemani perjalanan. Oh iya. Kalau era-era dulu ada TikTok, wah itu bakal. Yoi. Oh banyak yang orang yang nge-cover, banyak orang joget, banyak orang nge-cover tanpa harus mengeluarkan biaya banyak. Iya. Kalau zaman sekarang orang nge-cover tinggal modal handphone doang bisa nge-cover. Zaman dulu gimana cara mau cover? Harus recording. Oh ya recording dulu berapa? Kalau ngomong ntar kalau nggak kedengaran. Saja, suaranya tipis saja. Perjalanan ke SMP. Belum, ntar terus habis itu lagu SD terus si Didi Kempot habis itu playlist yang mempengaruhi hidup kita itu. Itu ya seenggaknya sih mempengaruhi sih, jadi membuka cakrawala tentang musik daerah gitu Musik ya. daerah campur sari. Awal-awal kita masih kayak malu-malu gimana sih kalau untuk mendengarkannya secara global gitu kan. Kalau balik tongkrongan gitu. Wah, strong gitu. Kempot deh. Mereka nggak tahu aja sekarang pada meleduk. Emang sudah saatnya meledak kan? Ya udah lama juga sih, nggak bisa dibiarkan terlalu lama seperti itu terus, kasihan sebagai artis ya. Memang sudah waktunya meledak. Nah, Cicing. Anjing. Cicing. Iya sih. Oke. Nagih ini bahkan. Berarti men, batuk. Kalau kebanyakan, sama kayak lu kebanyakan ngerokok jadi batuk. Kenapa ya? Sambil bikin aja. Terus apa lagi? Itu apa lagi? Itu sambung lah sama Didi Kempot. Oh ini Lucky Reza. Lucky Reza ini si cewek ini ingat banget dia ikut main di film Tersanjung dulu. Oh, iya. Lucky Reza. Masih lama lah. Ayo ya terus lama. 9 bulan awal ya. Oh iya. Didi Kempot dulu yang booming dulu apa ya? Ini stasiun balapan sama ini ya, sama lemper ya. Lemper terus kan balapan aja biar familiar di telinga teman-teman. Stasiun balapan. Oke, kita Ganti playlistnya. oh iya. Sambil mengenalkan playlist kita bersama teman-teman juga. Oh, iklan YouTube.
Emang dari dulu emang bilang gitu ya, emang udah sebelum meledak sekarang, tapi kalau dibuat di daerahnya Di daerah udah untuk emang untuk penggemar tersendiri emang ya di hati ini, di hati penggemarnya sudah ada tempat di hati penggemarnya. Dari stasiun pakai balapan lah. balapan Solo ini. Oslo. Koi Kang Asu. Jokau ini sih. Jokau Pride. Jokau Pride ini. Jokau Pride banget ini. Gak ada yang bisa ngebantah lagi sih kalau gue emang udah Jokau Pride banget ini. Sambil naik mobil bokap yang dulu itu, mobil yang Col itu. Yang pernah kita ceritakan. Yang kita ceritakan itu mobil Col yang warna kuning sama Yang ngelotok terus dicat warna hijau. Radionya masih radio itu, radio deck itu ya. Iya, tipe deck. Yang itu mobilnya tipe deck yang pakai kaset. Iya. Itu yang gue ingat tuh speakernya tuh nggak, speaker tinggal taruh doang tuh, nggak ada, nggak bukan tanam, speakernya cuma Oh, ditaruh. tapi tidak sember. Iya, maksudnya tuh ditaruh doang nggak. Tidak ada speaker tanam ya, taruh doang. Oke, kemana itu? Sama mbaknya. Oke, kita tinggalkan Didi Kempot. Nah, Sampai SD itu dengerannya pokoknya seputar itulah. karena kita masih dipengaruhi oleh orang, masih dipengaruhi oleh bokap juga. Dengan dengaran dari orang-orang sekitar, bukan Iya. dari kita. Makanya kita ikut dengerin itu. Nah, terus akhirnya masuk ke SMP itu dah mulai dikenali sama Ceylon Seven. Solon Seven. Ini Ceylon Seven itu si ini lagunya. Dan kalau nggak salah Iya. album apa sih lu yang lu beli kasetnya itu di pasar malam dulu itu. Bukan sebelum Ceylon Seven, Tip X men. Oh iya SD kita, Tip X udah ada. SD apa SMP sih kita? SMP men. Kita mengenal Tip X dan Ceylon Seven itu. Dengan judulnya Renyah. Dan bos kapang banget daerah itu tuh. Ya sekampung. Pengetahuan kita tentang band skapang waktu itu kan yang terbatas banget kan. Daerah relatif itu. Ya kita tahu kalau kan mungkin memang banyak band-band ska di era itu seperti Non Bullet, Jongfang Gangfu. Cuma kan yang terkenal yang sering muncul di TV kan, di MTV segala macam kan cuma si Tip X. Bukan Renyah, Genit. Genit. Yang vokalisnya rambutnya warna hijau. Tresnoir. Bukan Andre. Wah ini udah mulai pang-pangan juga nih. Mulai ngebeat dengeran kita. nih. Masih SMA tuh. Walaupun sebelum ini tuh kan ada si Fugasi, tapi gaungnya tidak sampai terdengar sampai ke daerah, ke Bali. Mungkin kan Kalau buat di Jakarta mungkin masih kedengeran sih. waktu itu gaungnya sampai ke daerah tuh nggak terlalu santer. Akhirnya Tip yang mungkin promonya dia bagus, mendapatkan Kan major juga sih, makanya dia bisa bagus buat itu ya, buat apa namanya? Promonya bagus. SMP kelas 1 Sama kalau kita beli baju-baju tuh di Green Corner kan. kalau di Bali ada nama satu distro. Walaupun barang-barangnya sih barang bajakan semuanya. Karenanya Green Corner itu adalah pionernya di distro Bali. Dalam artinya bukan distro yang bener, kalau era-era juga kan era-era musik kan distro punk itu emang ada kan, memang Banyak modelnya. bener-bener distro kayak Stupid Rebellion kalau yang di Bali itu namanya itu. Tapi ini lebih ke distro yang komersil. ini distro komersil yang emang buat apa mah? Jatuhnya buat yang saat itu lagi ngehits. Emang dia jual barang kayak meskipun tembakannya kayak Sufit, Powell dari Birdhouse itu sendiri, Port Industries segala macam dia berani. tadi tidak mati, emang otomatis men. Habis itu kalau yang ini berapa menit mati gitu. Oh ya? Iya. Juga berang pinjam men. Kita nggak menguasai Medan. Tadi sebenarnya ada handicap jadul punyanya mertua gua. Karena itu belum gua cek kan baterainya atau gimana, hidup gua kagaknya ya ini aja gua pakai dulu. Tes. Oh salah, pakai cukup ya.
masuk SD nih. SD dan Jadi kita kasih judul kayak lebih tepatnya kayak judulnya playlist yang mempengaruhi perjalanan ini. perjalanan Menemani perjalanan hidup. Soul of My Life. Soul of my life anjing. Berat. Dari Jamrut terus SMP itu Sheila, tapi Sheila itu cuma sebentar karena daerah itu Sheila kan banyak yang ini sayap kiri menganggap wah Wah, lu tuh. dengerin Sheila Apaan lu Wah, banci apa gitu. banci apaan perempuan lu dengerin Sheila di daerah itu kan Iya, Pak beda. Sheila. Nah, ada mengenai SMP SID men Wasyo iya saya untuk juga. lokal heroesnya SID Iya benar-benar. SID dulu dengan lagunya ini nih mengintip. Oh iya, mengintip. Oh iya, saya SMP kita mulai dapat ini. Albumnya apa sih namanya dulu? Yang cover itu ada cewek yang dipakai, cewek yang diikat apa gimana waktu itu? Lupa gua. Cewek ada bawa satu apa? Si cover albumnya ada cewek yang diikat gitu pokoknya pakai baju apa namanya? Motif leopard. Mengintip. Tak peduli dengan orang. Nah, Ada nih, ada di sini. cari. Apa ya password lah? Sama men. Harusnya masih ada nih. Wah, itu Sony masih kasar banget tapi Mengintip sama ini. ini dulu kan masih enak efek banget nih di awal-awal dulu kan ya. Mengintip sama Jigi-Jigi Masas dulu. Nanti kita puterin Jigi-Jigi Masas. Daerah SMP. SMP nih men. Lokal heroes nih ini men. Jadi kalau sekarang anak sekarang kalau orang-orang saya bilang wah SED itu apaan tuh, wah gue nggak terpengaruh bullshit banget tuh ya, menafik gitu ya. Jangan apa namanya? Jangan maksudnya ya jangan menghindar dari pertanyaan itu loh men. Yo ini ori banget. Orang sini udah ada. Sekarang beli. Gak teriak sampai tenggorokan jebol kan aja lempar deh. Mana stiker ternyata mereka kagak nyetak. Kagak bawa. Nyet sengaja kan kalau sempat ada kan buat apa beli stiker kalau emang lu apa namanya respect sama band atau pakai stiker juga lu pasti Sebenarnya ada bener ada salahnya. Sebenarnya kok stiker sendiri udah apresiasi untuk para fans lu men. Lu nggak? Maksudnya emang bener. Buat apa kalau lu mau suka sama bandnya, lu ngapain harus bikin stikernya? Nah sekarang lu apresiasi sama fans lu kan juga pengen udah benar sih bentar pengen ini sebuah cenderamata dari band itu ya berupa stiker itu udah seneng. Ada sedikit halo, ada sedikit penghapus-hapusan video tadi yang tidak begitu penting. Tadi kan ya transit tadi ya. transit. Tapi zaman dulu tuh nyari kaset tuh masih gampang sih ya, gampang susah sih ya. Kalau udah yang dia punya apa namanya label internasional masih bisa masuk banyak masuk ke toko-toko kaset yang ada di Bali pada saat itu kan. Cuma ada maksudnya ada itunya, ada kayak extreme content parental advisory, explicit lyric. Oke, waktu itu tadi Rancid kita tinggalin dulu nih. Habis Rancid, habis itu gue dikenalin sama Bad Religion. Bad Air bahkan lu kenalnya sebelum Rancid gue Bad Air dulu, gue Bad Air dulu. Kaset pertama gue Bad Air tuh itu American Jesus ya. American Jesus ya. Itu apa sih itu albumnya American Jesus sebenarnya? Lupa gue itu. Masuknya di album mana itu?
Nah, di situ diperkenalkan juga di sampul albumnya kita buka ternyata ada beberapa band kayak Circle Jerk, Bad Brain, kayak jadwal-jadwal konser mereka kan. di era-era SMP itu. Bad Air tuh gue inget banget. Terus akhirnya pas kuliah gue ketemu sepatu edisi Bad Brain. Wah itu yang gue penasaran, walaupun denger lagunya kagak pernah, yang penting gue pernah lihat logonya si Bad Brain itu. Gara-gara dikasih kaset itu ya, gue harus punya nih sepatu Bad Brain. kalau itu Kakaknya temen jadi pramugari di pos mau sepatunya, oh mau sampai utang kan waktu itu. sama gue juga ngutang tuh 2 kali bayar tuh. 2 kali bayar tuh. Gue kan dapat akses ke luar negeri, dia kan di pramugari di salah satu maskapai internasional kan, bukan maskapai maskapai penerbangan yang bukan dari Indonesia tapi dari Singapura. Jadi gampang mendapatkan barang-barang itu. Malah umur gue lebih gampang mendapatkan barang-barang yang sifatnya luar negeri, impor ya, dari Bali. Soalnya kan banyak teman-teman kita juga atau abang-abang kita atau kakak-kakak teman kita yang kerja di kapal pesiar ataupun stay yang di luar negeri. Kita pun dapat akses itu setelah kita SMA atau kuliah. Iya. Karena teman-teman sendiri juga banyak yang berprofesi sebagai ini anjing geladak. Kerja sebagai itu kru kapal. Nah, menurut gue ya itu gampang sih menurut gue di saat kita udah. Tapi saat itu kita duit jarang, barang-barang banyak. Dan harga-harganya masih masuk lumrah. Masih masuk akal. Soalnya sekarang gue bingung nih. Maksudnya sekarang kayak banyak barang-barang bisa masuk ke Indonesia. Anggap seperti fans. Bener tuh yang pakai fans itu ibaratnya ya maksudnya ya nggak se-booming sekarang kan. Ya, kita makanya dari SMA men gitu sendiri. Ya maksudnya ya mungkin udah waktunya dia meledak kali. Iya, udah mengglobal. Udah waktunya meledak. Menyentuh semua lapisan. Ibaratnya nggak cuma anak skate, nggak cuma anak musik doang, tapi lebih ke arah nongkrong juga untuk buat sehari-hari, cuma jadinya ya nggak tahu sih. Itu keberhasilan sebuah brand. Keberhasilan sebuah brand ya berarti. Tapi kalau untuk orang yang idealis, apa sih pada pakai fans? Nah, ini brand diciptakan ya emang untuk ya sang penciptanya emang biar laris. Kalau emang untuk ngurusin idealisnya emang lu bisa menggantikan biaya produksinya segala macam. Cuma di awal-awal kan yang pakai kan ya cuma segelintir kalangan tertentu kan kalau di fans tuh. Karena ya masih terkalah pamor sama Nike, Adidas yang Adidas. Walaupun sampai sekarang Nike juga masih tetap juara untuk masalah penjualan dan Adidas ya. Cuma fans itu udah punya penggemar tersendiri. Yang gue ingat banget yang pakai itu adalah si sampulnya Henry Rollin. Oh iya, Henry Rollin deh gitu. Black Flag. Dia makanya udah mau jebol gitu ya. Iya. Si Henry Rollin. Sampai Slipknot. Oke, kita skip terus. Lu mau apa tadi? Habis Slipknot yang mempengaruhi lu. Slipknot sih buat awal pengenalan gue ke metal-metalan nih, ibaratnya. Itu zaman dulu udah kenceng banget kan, track apa aura-aura beatnya udah kerasa banget tuh kalau zaman itu Slipknot. Tapi gue lebih cenderung ke doyannya ke punk rock sih dari sekarang nih gue doyannya. Ya kalau ya mungkin easy listening sih. Iya, easy listening dan juga enggak, maksudnya karena kita bukan tipikal orang yang berskill. Easy listening dan juga kuncinya simpel. Dan mudah dipahamin. Lirik-liriknya juga lucu-lucu pada kalau biasanya melodik punk rock, melodik punk sama punk rock tuh lebih itu sih maksudnya. Ada dari lirik juga banyak yang lucu-lucu kan, banyak yang jadi soundtrack film juga kan lagunya. Terus kayak si film apa Euro Trip tuh kan. Euro Trip. Terus akhirnya dikenalin juga waktu itu Jackass juga, yang Offspring gitu mulai masuk. Waktu SMP kita nonton Jackass itu ya. Ya SMP, mulai dari SMP di Jackass yang pertama kali tuh yang masih yang logonya pada naik troli yang gede itu, dia bikin troli raksasa tuh. Itu pun kita bisa nonton gara-gara ada itu. Kita punya satu teman kenalan yang kerja ada orang luar. Iya. Ada bule. Kapal pesiar. Bukan kapal pesiar coy. Waktu itu dari ekspatriat yang tinggal di Bali tuh. Oh iya. Nah dia kan kerja di dinas apa deh yang di Bali tuh, di kedutaan besarnya tuh yang di Bali. Jadinya dia stay di Bali. Teman kita kebetulan kerja jadi asisten pribadinya si bule itu. Jadinya dia punya umurnya si bule itu juga itu waktu itu masih 25 nggak sampai 30 kayaknya. Jadi film-film tontonnya dia juga masih bagus. Ya, dia juga surfer juga. Masih anak muda juga. Oke, terus apa lagi musik apa lagi setelah SMA
masuk SMA lebih cenderung ke punk rock sih kita Iya, masuk cenderung ke punk rock. lebih ke punk rock. Dengerin The Offspring, The Offspring, terus No Use For No Use For Name, melodic kita boleh nama melodic sih Iya, jatuhnya itu melodic sih. MXPX, puterin MXPX man. Kita MXPX yang waktu era-era itu tuh MXPX Responsibility. Oke, Apa Amo ke Euroke? kalau mau yang lawas sekarang punk rock show sih ya. Boleh. Gue pertama kali beli kasetnya si No Use For Name Nuvan itu di distro di Bali, namanya Reform Post. Itu zaman itu ya, itu salah satu tempat yang buat support Untuk dapat kaset-kaset. kaset band-band band-band melodik yang nggak ada di toko. We ain't got no place to go. Let's go to the punk rock show. Gonna take me by the hand. Gonna see a Sebenarnya band udah lama lagu yang ini nih, tahun 90-an ya, 90 akhir ya. Cuma sampai ke telinga kita ya, Kan karena gap ini negara gimana. Lagian kita waktu di Indonesia kita juga belum begitu memperhatikan maksudnya kayak gini kan lebih karena band lokalnya doang gitu. Band luarnya paling band yang kios-kios doang gitu yang kemarin kayak Exploited, Casualty, KSUK dulu itu. Social Distortion, Ramones. Yang waktu yang lagi keren-kerennya kan itu kan. Ya zaman SMP kali gitu. Yang banyak di sablon di stiker sama di ini patch. Ya. Gue si band ini kalau band ini udah SMA kita ya. SMA dan beberapa teman kita juga mengcover banyak membawakan lagu ini. Dan akhirnya kita sempat nonton kan. Iya, waktu zaman dia di Bali kan, waktu Herrera-nya Si Herrera doang waktu itu yang main di Bali. ya kita juga sempat nonton tuh yang Ramones tuh, yang Marky itu Si Marky Ramones tuh sama vokalisnya si Netflix kan, McGriff kan vokalisnya keduanya McGriff. yang lu jual iPod lu kayak gitu. Anjing, gue jual iPod. Kalau si The Living End, gue jual Dogmat. Enggak ding. Kalau si Living End gue ada duit. Gue nggak nonton Living End, yang main panggung di Indonesia, gue nggak nonton. Masih caur buat era SMP gue ingat banget lagu ini. Next BX kan. MSPX. Masuk ke kuliah kita sempat kuliah mulai teman-teman yang dari luar Bali kan Perkenalkan banyak banyak aliran. Iya. Seperti New Wave. New Wave terus Terus kayak apa nih? Suge sih yang model-model desigit apa namanya istilahnya tuh? Apa sih ya? Thrash rock ya? Apa sih? Progressive rock bukan? Mereka banyak punya istilah sendiri. Ya itulah kayak seperti ada yang bilang hard rock. Iya, hard rock. Ada yang bilang hard rock. Iya. Ada yang bilang progressive rock. Versinya banyak, men. Ya, kalau zaman SMP sih gue sempat beberapa kali ya nggak sering sih, tapi di tongkrongan abang-abang kita si Komar sempat memperkenalkan kayak band yang suka Black Sabbath, Marilyn Manson, terus House of Pain. Seperti band itu House of Pain. Tapi di saat itu waktu kita SMP atau SMA itu juga banyak mulai era-eranya itu tuh, era-eranya model kayak breaker tuh, anak-anak breakdance segala macam itu. DJ dan main bass juga udah mulai masuk SMA gitu kan. Kuliah dan SMA itu. Udah main bass. Terus kuliah terus trap ya. Ya cuma karena ya dubstep suka ya sekedar dengar aja. Cuma buat spesialisnya kayak enggak deh. Enggak, maksudnya enggak ke situ spesialisnya. Iya. Kayaknya udah semakin sore, kayaknya kita cukupkan saja apa gimana nih, karena udah ya nggak lama juga kan, nyambungnya biar enak juga nih. Dan tadi yang banyak potong-potong ya, nanti kita sambung lagi di edisi selanjutnya. Edisi selanjutnya kita kayak cari lokasi kita buat syuting, entah kemana kita, entah ke warung teman kita atau gimana, biar nggak di tempat-tempat pribadi kita aja gitu. Ibaratnya kayak boleh juga kan tuh, kita jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Biar nggak keburu maghrib. Oke. Tetap waspada, jangan terkecoh, tetap semangat. Hati-hati. Apa itu? Hati-hati apaan? Hati-hati aja. Hati-hati aja boleh. Ya, tetap semangat lah kita semuanya kalau masih dalam suasana ini. Ya, kalau kata
kalau nggak salah band Nafik pula kemarin yang gue tonton. Oh iya, sempat bikin konser digital itu ya. Katanya- Keren sih itu, keren tuh. Yang mempengaruhi sekarang itu adalah tiga faktor. Apa itu? 1 faktor ekonomi, 2 faktor kesehatan, 3 faktor mental. Oh iya, benar. Jadi yang diserang itu 3 kita sekarang. Benar ekonomi. Terlepas dari teori-teori apapun itu ya, itu pokoknya. Tapi yang sekarang yang diserang itu ada menjadi 3. Ekonomi, mental, dan juga kesehatan. Ya kesehatan tuh dia ada 2, kesehatan fisik dan kesehatan mental. Iya. Benar sih. Ya semoga kita tetap sehat, tetap waras. Kalau udah waras atau sehat, kita bisa melakukan apapun. Oke. Oke, pedagang juga udah banyak. Oke. Cukup sekian aja dari kita. Asunul Turban kali ini. Salam jimat. Lihatin mikrofon.